Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nimatul Maghfirah akan sedikit mempresentasikan hasil rangkuman makalah kami, yaitu pada poin A, dampak komersialisasi pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Komersialisasi pendidikan di Indonesia telah mengubah pendidikan dari hak dasar menjadi komoditas ekonomi, di mana perguruan tinggi lebih berorientasi pada keuntungan finansial daripada pencerdasan bangsa. Biaya pendidikan yang tinggi menciptakan kesenjangan sosial serta membatasi akses masyarakat ekonomi bawah terhadap pendidikan yang berkualitas. Kerjasama antar universitas dan industri seringkali lebih menguntungkan institusi daripada mahasiswa. Akibatnya, stratifikasi sosial semakin tajam juga mempersulit mobilitas sosial bagi kelompok miskin. Selain itu, komersialisasi juga berdampak pada kualitas pendidikan karena banyak institusi yang lebih fokus pada citra akademik daripada peningkatan mutu pengajaran dan penelitian. Sekian dari saya. Baik, poin yang kedua ada faktor-faktor penyebab tingginya pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual terjadi ketika lulusan pendidikan tidak mampu memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran intelektual adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Maksum menegaskan bahwa lulusan dari institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam seringkali mengalami kesulitan dalam bersaing di dalam dunia kerja karena kurangnya keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang dua ada kekurangannya sinergi antara pendidikan dan dunia industri. Douglas Frimage mencatat bahwa sebagian besar universitas di Indonesia belum memiliki sistem yang mendukung keterlibatan mahasiswa dalam dunia industri sebelum mereka lulus. Akibatnya, lulusan kurang memiliki pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi banyak gelar itu hanya sesuai gelarnya saja, tidak sesuai dengan bidang yang mau dikerjakan. Yang ketiga ada dominasi sektor informal dan perekonomian. Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa sebagian besar lapangan kerja yang tersedia di Indonesia masih berada di sektor informal. Sektor ini tidak selalu membutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang akademik tinggi, sehingga banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai, menurut Syamsuddin. Yang keempat ada kelebihan jumlah lulusan di bidang tertentu. Sekarang banyak sekali perguruan tinggi terus menghasilkan lulusan dari bidang yang sudah kelebihan tenaga kerja seperti hukum dan administrasi bisnis, sementara sektor teknologi dan sains masih kekurangan tenaga profesional. Jadi kesimpulannya, komersialisasi pendidikan telah menyebabkan ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi serta memperburuk ketidakseimbangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Akibatnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang mengalami pengangguran intelektual karena kurangnya keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan industri. Berikut adalah saran untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu diperlukannya reformasi dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan juga peningkatan kerjasama dengan dunia industri, serta penguatan pendidikan vokasi dan kewirausahaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih adaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja dan mampu mengurangi angka pengangguran intelektual. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.